Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu yang 30 juz itu hadirin, secara umum isinya nih lah, supaya kita tahu, ada 7 isinya. Dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, itu secara umum 7 aja isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi. Segenap para alim ulama, guru-guru agama, para habaib yang ulun muliakan dan ulun hormati, Ustadz kita, Kanda Ustadz Azhar Jandarmin, dan Ustadz-Ustadz yang lain, Ustadz Taufik, kemudian Pak Haji, kemudian Ayahanda Pak Jumatni, dan seluruh pengurus Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ulun barataan, keluarga semuanya, dan sanak semuanya yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah di hari yang mulia ini, di malam ke-21 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan Allah sisa-sisa umur, masih diberikan Allah nikmat sehat walafiat. Dan alhamdulillah pula Allah bukakan hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita sehingga bisa berhadir dan bersama-sama duduk i'tikaf dalam ini masjid, memperingati peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, yaitu Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh PHBI Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak zuriat kita dijadikan Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan dengan berkat Al-Quran di akhir hayat kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Jadi ditegaskan sudah oleh Allah Ta'ala bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Jadi petunjuk bagi manusia, tidak hanya bagi umat Islam saja. Bahkan minta maaf orang non-muslim pun bilanya ke Al-Quran pasti bagus arahnya. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan Quran itu sebagai apa? Petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia sebagai penerang, penjelas yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dia jelas membedakan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu yang 30 juz itu hadirin, secara umum isinya adalah, supaya kita tahu, ada 7 isinya. Dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, itu secara umum 7 aja isinya. Mun 7 nih belikan kita. Kadang-kadang. Hanya mulai aja ke ajar.
7 itu apa? Al-Quran itu isinya yang pertama adalah berkenaan mengenai akidah. Di hati pian di Al-Quran itu akidah atau keyakinan tentang tauhid, mengesahkan Allah dan menandakan Allah itu adalah Tuhan kita yang patut disembah. Itu jelas dalam Al-Quran. Banyaklah diantaranya adalah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Nah, ini kan berkenaan tentang akidah. Jelas bahwasanya Tuhan itu esa. Bila ada orang Islam mengaku Tuhan itu banyak, nah berarti ada yang salah otaknya. Enggak ada. Karena umat Islam kita ini sebagai orang beriman meyakini bahwasanya Allah itu esa, ada berbilang. Dan Allah bersifat wahdaniyat. Yang Allah dalam sifat 20. Bila berbilang berarti itu lain Tuhan. Tuhan hantu. Ya ada. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah. Nah, kemudian yang nomor 2, isi Al-Qur'an itu secara umum ada ibadah. Ya Allah, salat. Nah, salat itu kan ibadah tuh. Berapa kali dalam Al-Qur'an tuh salat itu? Dan biasanya habis salat ada zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya Allah. Nah, berkanan terus tuh. Begitu juga puasa, sedekah, haji, umrah, berbuat kebaikan dan sebagainya, itu berupa ibadah ada dalam Al-Qur'an. 2, nomor 3, apa? Dalam Al-Qur'an itu isinya tentang akhlak, tentang tata cara bergaul, bagaimana dengan orang tua, ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan tetangga, ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan sesama manusia, ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan minta maaf sesama muslim, ada. Bahkan yang non muslim pun diatur dalam Islam. Luar biasa. Dalam surah Al-An'am ayat 108 disebutkan juga ada boleh menghina daripada Tuhan-Tuhan mereka, ada boleh. Yalah. Menghina agama orang ada boleh. Nah, apalagi Tuhan mereka. Karena bila kita menghina ajaran Tuhannya, apalagi Tuhan bubuhannya misalnya kita hina, ini buhannya menghina kita juga. Nah, dan itu sudah diajarkan dalam Al-Qur'an. Bahkan sudah jelas yang mana bilanya ini dengan non muslim jelas tata caranya. Ya Allah. Bahkan ada khusus surahnya, ya Allah, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Nah, itu jelas tuh. Bahwasanya la a'budu ma ta'budun. Jangan kau menyembah apa yang mereka sembah. Ya Allah. Nah, bahari kan disuruh tuh. Bubuhan orang Quraisy itu bingung kayak apa caranya nih supaya bubuhan umat Nabi kita Muhammad nih, supaya orang Islam ini kau menyembah berhala juga. Jadi jawaban Abu Jahal kayak apa? Kita cari ini cara supaya bubuhan itu kita. Kayak ini aja caranya. Bilanya kita menyembah berhala, suruh bubuhannya 4. Tapi bilanya kena pulang, bubuhannya beribadat, sembahyangan, sholat 5 waktu, kita pulang 4. Paham maksudun lah? Nah, ini bergantian kisahnya, saking bingungnya nih bubuhannya itu siapa caranya? Ya turun ayat nih kayak itu kisahnya tuh. Nah, makanya Allah Ta'ala la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun kalau boleh jumpa nyembah buhannya. Karena sudah ada dah akidah kita nih masing-masing dah. Nah, ini bagiannya, ini sudah bagiannya. Ada boleh dicampur aduk. Nah, ya ada kada boleh dicampur aduk. Ini kadang-kadang ya dicampur aduk, gado-gado. Minta maaf orang Islam ke rumah ibadah buhannya, orang non muslim ke masjid misalnya sembahyang misalnya, atau kan bingung nang mana nang aslinya, nang orang Islam tuh nang mana akhirnya. Nah, makanya ujung-ujungnya apa kalimatnya? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah jelas. Ini agamamu, agamaku, agamaku. Kada boleh dicampur aduk. Ya ujung-ujung campur tuh ya gado-gado. Nah, minta maaf. Ya. Anu ajaran buahnya 42, ya kalau ajaran kita 42, bingung ini akhirnya. Nah.
Pas dikubur bingung juga, kemana nih? Kuburan muslimin kah? Kuburan non muslim kah? Ujung-ujungnya bingung, ya kan? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya kalau akidah. Nomor 2 ibadah. Nomor 3 apa? Akhlak. Ya kalau akhlak ada tuh. Akhlak dengan non muslim ada juga tadi tuh. Sampaikan. Kemudian lagi isi daripada Al-Qur'an itu apa? Muamalah. Apa itu muamalah? Bagaimana tata cara kita bergaul dengan masyarakat. Baik itu nanti masalah jual beli diatur dalam Islam. Bujur kada? Ada dalam Al-Qur'an. Ada boleh berjual beli takarannya kurang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka. Ya Allah taala, celaka. Padahi celaka. Wailul lil mutaffifin. Siapa celaka? Orang yang suka culas dalam jual beli, bahasa kita tuh. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bilanya menimbang tuh. Bilanya menimbang, ini bilanya berjual. Misalnya tuh, ini minta bilanya nukar ke orang lain, minta tambahi. Awas kada ikan pada nambahi. Bahasanya tuh. Tapi bilanya berjual, dikuranginya. Nah, misalnya nih si A berjualan, diruginya orang. Bahari itu. Kemudian apa lagi? Bilanya inya berjualan, bilanya inya nukar ke orang lain, minta tambahi. Ya kalau. Nah, bilanya inya berjual, dikuranginya jatah orang. Nah, ini kada boleh gitu. Nah, kada boleh. Itu juga diatur dalam Al-Qur'an. Begitu juga nanti apa? Masalah wakaf. Ya kalau ada juga, ya kalau. Nah, kemudian lagi gadai menggadai. Ada juga dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kalau surah apa tuh? Surah Al-Baqarah 282. Nah, itu ayat paling panjang tuh, Bay, dalam Al-Qur'an. Jadi ayat paling panjang itu tuh Al-Baqarah 282. Nah, ayat paling panjang buka aja Al-Qur'an. 82 kan 83 kah? Nah, buka situ. Nah, kemudian ayat paling pendek Yasin, 2 huruf aja, ya sama sin 1, berarti ya Allah. Ayat paling pendek. Kalau ayat paling panjang itu tadi. Kalau surah paling panjang apa? Surah Al-Baqarah, hampir 3 juz. Kalau surah paling pendek, surah Al-Kautsar. Nah, di situ disebutkan yang ayat paling panjang itu adalah mengenai minta maaf hutang piutang. Hutang piutang. Jadi Allah Ta'ala bila kalian itu ingin melaksanakan transaksi jual beli atau hutang piutang, maka faktubuh ya Allah Ta'ala. Jangan kada ingat ditulis. Bahasa kita wah ini ada hitam di atas putih, minta maaf meskipun itu keluarga. Kadang-kadang keluarga juga aja kepadaan aja. Tetap aja ya kalau lain karena hari ini kayak itu, besok lain lagi. Nah, supaya jelas Allah sudah mengatur. Allah sudah menjadikan nih caranya nih. Nah, Allah Ta'ala bilanya masalah itu jual beli, apalagi apa tadi? Transaksi hutang piutang terutama gadai menggadai. Jangan kada ditulis. Iyalah, supaya jelas kan ada buktinya, kalau perlu ada meterainya. Jadi Pak Ai, Bu Ai, bila ada orang hendak berhutang lawan pian, ulah meterai. Kwitansi, ya Allah. Supaya aja jelas. Wah ini zaman canggih, Ai. Cangkal berhutang ngalih ditagih. Ya nggak benar. Canggih je orang ini, cangkal berhutang ngalih ditagih. Datang kepada seorang, pina kasihan aja, ya Allah, pina marah saja, ya Allah. Sekali pas habis waktunya, sampai masa tempo pembayarannya, kada tahu-tahu lagi, ya Allah, kasihan orang hutangi, menagih, kena kayak tabalik, ya Allah, ini pina kasihan, tabalik akhirnya. Padahal minta maaf, orang yang menghutangi itu niatnya pertama adalah menolongi, juran toh, Misalnya ulun menghutangi si A misalnya. Nah, ulun menghutangi A nih pasti ulun ini minta maaf kasihan lawan si A toh. Kenapa? Minta maaf, inya perlu duit.
Barangkali anaknya kah, anak sekolah perlu seragam kah, nukar buku kah, ya kalau macam-macam nih. Nah, ulun pasti kasihan. Nah, minta maaf bila sudah sampai waktunya. Nah, ini minta maaf si A itu harusnya kasihan juga dengan ulun. Ulun pun perlu duit. Ya kada? Nah, kecuali ini mun selama manusia kah dan manusia itu lain wali ya mun wali wajar aja ya. Mun manusia yang umum nih pasti suka di duit. Kecuali orang hutan. Mun masih orang aja ya kalau akal aja ya kalau pasti suka di duit. Nah, tapi mun sudah orang hutan dan lagi kisahnya. Artinya apa minta maaf bila sudah A itu sampai waktu pembayarannya kasihan jualin yang ulun harusnya kayak itu. Nah, ini kadang-kadang minta maaf ya merasa mendapat tuh ujung-ujungnya tekdosnya. Merasa tekdos kisahnya kali ya. Ujung-ujungnya bahasanya langlam gitu. Bertahu-tahu lagi kasihan orangnya. Elah. Nah, minta maaf dalam hadis dikatakan apabila orang itu berhutang dan berniat kada mau membayar, berniat nih kada mau membayar, maka dosa-dosanya ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat ini minta maaf sebelum di akhirat dikubur ini banyak siksanya kena. Nah, karena hutang piutang ini hadirin nah, tidak hanya di dunia bahkan sampai dikubur. Nah, ujian Nabi dikatakan nafsul mukmin muallaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutang piutangnya. Artinya apa? Tergantung itu. Nah, hatta yuqda anhu sampai lunas itu baru tenangnya dalam kubur itu. Tapi bilanya masih ada terkait hutang piutang dan orang lain, makanya awang-awang jenazah dari itu kubur tadi itu. Nah, ada terima masihnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita terbiasa di masjid inilah atau di masjid-masjid lain guru-guru kita apa? Sebelum disembahyangi apabila almarhum atau almarhumah ini tersangkut hutang piutang dengan pian berataan atau siapa aja yang mendengar dari corong masjid ini misalnya, maka sebaiknya sebelum dimakamkan agar bisa berhubungan dengan ahli warisnya. Ya kalau kayak itu kalau lah di sini kayak itu kalau satu. Nah, itu kenapa disampaikan supaya inya kena nyaman di kubur. Ada terkait lagi. Nah, misalnya ada juga ada ahli warisnya, aku siap menanggungnya aja. Nah, tenangnya dalam kubur tuh. Tapi kalau kada ada menyanggung, bahaya nih. Nah, atau misalnya yang mau hutangnya apa? Melasakan, ini kenapa Pak? Nah, yang jadi masalah nih duitnya banyak kayak apa? Anak melasakan jakanya 5.000 kada baik. Ini duitnya jut-jut, apalagi sampai ya Allah. Nah, ini bahayanya. Jadi sekali lagi, berhutang tuh boleh. Berhutang tuh boleh, tapi kira-kira dipikiri ya kalau awal udah bayari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi muamalah ya Allah kembali akidah. Apa lagi tadi? Ibadah, akhlak ya Allah. Kemudian muamalah. Nomor 5. Nah, dalam Al-Qur'an itu isinya apa? Ada wa'ad dan wa'id. Apa itu wa'ad wa'id? Yaitu janji kebahagiaan. Yalah. Kemudian janji ancaman. Yalah. Bilanya berbuat baik, ini balasannya. Bila berbuat jahat, ini balasannya. Ada dalam Al-Qur'an. Yalah. Bila beriman ya Allah Ta'ala, beramal soleh, maka baginya surga. Yang surga itu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, ada jelaskan. Tapi sebaliknya bila berbuat jahat, durhaka ada orang tua misalnya, kada bebaikan lawan sesama muslim, ada anunya. Ya kelak masuk neraka. Nauzubillahi min ada dalam Al-Qur'an tuh. Jelas tuh. Iyalah. Nah. Berapa sudah? Berapa? Nah, ini sedih nih hitungin. Alhamdulillah 5. Ulun sambil mengatakan juga. Nomor 6 dalam Al-Quran itu adalah menceritakan tentang para nabi dan rasul. Ya lah, sejarah-sejarah yang terdahulu. Ya lah, makanya Al-Quran itu hadirin yang dimuliakan Allah adalah mukjizat yang luar biasa.
Mujizat yang luar biasa. Kenapa mujizat luar biasa? Dia berbicara mengenai masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Makanya up to date terus tuh Quran tuh. Ada mati-matinya. Ada terus info terbaru. Iyalah. Bahkan minta maaf, Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan sains. Iyalah. Dahulu, iyalah, orang bingung, bulan kah, matahari kan mengelilingi nih. Nah, ada tahu namanya betul, bulan kah, matahari kan mengelilingi. Bulan kah, bumi kah, matahari kan mengelilingi. Kan gitu tuh. Nah, ilmuwan baru menemukan abad berapa? Abad 1920 nih ya. Teori apa? Kita belajar di fisika tuh. Teori geosentris, teori heliosentris. Ya kalau geosentris adalah matahari yang mengelilingi bumi. Itulah. Teori heliosentris siapa? Bumi yang mengelilingi matahari. Ya itu. Ya kalau lah. Nah, ini Bapak Ibu sudah dipadahi Al-Qur'an dah. Nah, dalam surah apa tuh? Sudah ada keterangannya. Nah, bahwasanya bumi yang mengelilingi matahari. Nah, itu tuh teori-teori itu hanya aja. Atau lagi misalnya penciptaan manusia, apa ilmu apa? Embriologi. Yalah, bagaimana Allah menciptakan manusia. Ada tuh dalam Al-Qur'an ya Allah. Bahwasanya Allah menciptakan manusia daripada saripati apa? Sperma. Ya Allah. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka perhatikan ya Allah Ta'ala bagaimana kami menciptakan manusia. Khuliqa mimma indafiq. Kami menciptakan manusia itu khuliqa mimma indafiq, yaitu air yang hina, setetes air yang hina. Atau Al-Qur'an. Ya Allah. Jujur enggak? Kita dari situlah. Ya Allah, jadi hidupnya udah sombong ya Allah. Di situ berataan. Ya. Kecuali pian dari apa? Banyu apa? Banyu jam-jam. Ini banyu sperma. Ya Allah. Jadi kada ada yang sombong akan. Kecuali pian dari jam-jam. Mulia sedikit. Semua dari air hina. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di tubuh kita, ya Allah, banyak dosa. Semua nih ada tempat kotoran-kotorannya. Ya Allah, kenapa jadi disombongkan? Ya Allah. Telinga, tahi telinga, di hidung, tarak hidung, di mata, tahi mata, ya Allah, di rambut, ketombe. Ya Allah, sudahnya di parut. Ya, sudah banyak nah. Ya Allah, semakin ganal juga. Nah, itu tuh hadirin Allah. Kenapa kita sombongkan? Ya Allah. Nah. Kemudian dosa banyak digawe. Nah, bujur gak ada? Nah, jadi selama manusia pasti banyak salahnya. Selama manusia pasti banyak khilafnya. Kullu bani Adam khata', ya Nabi kita. Tiap-tiap manusia pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sepaling baik manusia yang pernah berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Nah itu tuh. Ada lagunya itu Pak Jumatnya. Ada tuh. Pemain Rama ada tuh. Sini ada tuh. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah sifat manusia, tempatnya salah dan lupa. Awal 4 KDI ulang nih. Bujuran tau. Jujur kada? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah sifat manusia, tempatnya salah dan lupa. Apa sambungannya? Kalau selalu salah, itulah. Itu mah bisa lupa. Nah, lupanya bisa jadi lupa, Pak.
Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Nah, jajal juru main Rama tuh. Bila salah bisa jadinya kada ingat. Tapi pun kada ingat terus, tahu aja itu salah, rumpak terus. Ranjah terus, ya kalau digawe terus, berarti ia mengajar. Sengaja. Kita ini minta maaf diberi akal dan nafsu. Dan kita tahu ini baik, ini kada. Ulun yakin pian tahu. Ini mencuri kada baik, ini berzina kada baik, ini kada baik, tahu. Cuma kadang-kadang nafsu. Nah, itu tuh yang jadi masalah nih. Jadi masalah. Nah, di situ kita bisa mengendalikannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu tentang nabi dan rasul. Ya kalau kita tahu kisah Nabi Adam di mana? Di Al-Qur'an. Kita tahu dari mana? Kisah Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di mana? Di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an. Bahkan menurut ahli di bidang Al-Qur'an mengatakan hampir 70% daripada Al-Qur'an itu isinya kisah. Cerita. Bahasa kita tuh manakib. Ya udah. Ya kada. Bahkan minta maaf tidak hanya nabi dan rasul. Orang-orang mulia pun ada dikisahkan sebagai contoh. Karena fungsi daripada kisah itu dalam surah Yusuf ayat 111 dikatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Tuh, kenapa dikisahkan itu? Supaya jadi pelajaran. Ya ada? Kayak apa Nabi Adam, kayak apa supaya jelas. Nah, diceritakan kisah Ashabul Kahfi, ya kalau Luqmanul Hakim. Ya kada? Padahal Luqmanul Hakim itu nabi kada? Ya kada? Rasul kada? Tapi ada yang mengatakan nabi, ya kalau ada pendapat. Nah, tapi ada yang mengatakan wali sidintoh lah. Nah, tapi namanya luar biasa. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Surah Luqman. Bagaimana beliau dengan siapa? Dengan anaknya. Ya bunayya, yalah wahai anakku, la tusyrik billah. Yalah, jangan kau syirikatkan Allah. Yalah, ada ceritanya. Jadi luar biasa Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an itu baru mukaddimahnya Bunda. Baru mukaddimahnya. Buka pian. Surah Al-Fatihah. Habis surah Al-Fatihah apa? Surah Al-Baqarah. Buka pian Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab ya Allah Ta'ala. Nih, zalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalam. Artinya apa? Allah memadahi dengan kitab data-anda. Ini Quran ini bujur. Quran ini betul berataan. Kado sarago. Ini mukadimah baru. Amun buku-buku kita, buku-buku orang tuh mengarang kitab atau orang menulis buku misalnya. Biasanya apa di mukadimahnya? Kata pengantarnya. Bila terdapat penulisan kesalahan, baik itu salah ketik kah atau apakah yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Gitu. Kenapa? Ya manusia nang maulah. Tapi ini Allah nang membikinnya. Firman Allah dipadahi Allah Ta'ala dah. Baru mukadimahnya zalikal kitabul la raiba fihi. Ini Quran tidak ada keraguan itu. Sebagai apa? Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran itu diolah, didesain oleh Allah Ta'ala sebagai petunjuk. Maksud petunjuk itu apa? Ibarat mobil. Tahu mobil? Mobil tuh. Nah, atau motor misalnya. Biasanya apa? Bila kita beli mobil, bila kita beli motor, dikasih apa? Dari pabrik, ada buku panduannya.
ada SOP-nya, ya kalau supaya apa? Supaya bisa menggunakan produknya tuh, bisa menggunakan produknya tuh. Nah, ini bila menggas kayak ini, menghidupi lampu kayak ini picikannya, ya ada, ya ada, bisi bensin kayak ini, anunya, ini tempatnya, ya lah. Nah, itu panduan, kayak itu juga Quran tuh. Bila hendak sukses dunia akhirat, nih ngapa tunjuknya aja Allah Ta'ala. Sudah kau ulahkan lagi. Bilanya hendak bergaul dengan orang tua, ini ayatnya. Bila hendak bergaul dengan orang yang sukses, ini, ya lah. Nah, dengan tetangga ini caranya. Dipadahi, ya lah. Dengan Allah kayak ini. Bila terjadi musibah dengan diri sendiri, kayak ini caranya. Sabar, misalnya. Ya lah. Ada tata caranya. Ini sebagai apa tadi? Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sesuai petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang maulah. Allah yang maulahkan. Kita tuh misalnya nukar motor apa? Motor Scoopy misalnya tuh. Ini kan ada iklan lah. Ya Allah, ini kalau baik. Misalnya tuh, kita nukar motor Scoopy, dijulungi minta maaf motor apa Suzuki misalnya, cocok ada cocok, kenapa lain pabriknya Suzuki Honda kalau lah, yang dijulungi Suzuki misalnya ada cocok, ada cocok. Jadi sesuai daripada petunjuk Quran itu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah jam dah, harus ya dah, harus enggak? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memperingati nuzul Quran, perlu sedikit malu sejarah kenapa Quran itu ada. Nah, jadi dalam riwayat Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tahapan. Setidaknya ada 2 tahapan. Pertama, Al-Quran itu langsung diturunkan oleh Allah taala, disimpan di Lauhil Mahfuz. Disimpan di Lauhil Mahfuz. Itu semua tuh sebagian bahasanya kita tuh lah, semua ayat-ayat tuh semua dikumpulkan. Tapi disimpan di Lauhil Mahfuz. Di mana dalilnya? Surah Al-Buruj. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Simpan di situ. Nah, habis itu tahapan yang nomor 2, baru nih dari Lauhil Mahfuz Allah menyuruh malaikat Jibril sebagai perantaran wahyu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, perlahan. Dan itu terjadi, turun wahyu itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Awaslah, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berangsur-angsur. Nah, kenapa? Karena langsung blak sebagian misalnya. Nah, ini hikmahnya banyak, diantaranya untuk memudahkan para sahabat dan tentunya Nabi menghafalnya. Yalah. Nah, nomor 2, kenapa itu berangsur-angsur? Supaya ini sesuai konteks di lapangan keadaannya. Contoh, ketika Abu Lahab dan istrinya yang Allah mencaci maki menghardik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, bahkan ada dalam riwayat itu ingin membunuh Nabi, kemana-kannya surang, turun langsung surahnya khusus, ya Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah tangan Abu Lahab, Allah Ta'ala. Kenapa? Ini Nabi muar Allah Ta'ala langsung turun otomatis. Padahal masa-masa itu masih kawannya beriman Abu Lahab tuh. Jakanya seandainya beriman berarti salah Quran tuh. Ya kan enggak? Seandainya Abu Lahab tuh beriman berarti salah Quran tuh. Tapi buktinya itu benar Quran, sampai ke mati ya ada berimannya Abu Lahab. Berarti bujur. Ini masuk neraka. Tapi itu keadaannya. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
dipindahkan mengenai kiblat, turun, pindah asalnya kiblat umat kita, umat Islam ini di Masjid Aqsa asalnya. Ya lah, turun ayat surah Al-Baqarah itu lah disuruh pindah ke Mekah ke Baitullah. Ada turun. Nah, makanya di mana? Di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain. Yalah, yang pernah haji, yang pernah umroh ada namanya Masjid Kiblatain, yaitu masjid dua kiblat. Kenapa? Di situ Nabi waktu itu pernah 2 kali sembahyang berbeda kiblat. Pernah ke Palestina, Masjid Aqsa, juga pernah ke Makkah di Makkah di arah ke Ka'bah, Masjid Haram. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmahnya. Kemudian proses daripada turunnya wahyu itu berbagai macam. Namun sebelum ke situ, Nabi waktu itu dalam riwayat umur 40 tahun. 40 tahun. Beliau menyendiri bertahanus di Gua Hira. Menyendiri Nabi. Kenapa? Karena hendak menghindari daripada hiruk pikuk dunia, terutama orang-orang jahiliyah yang masih menyembah berhala. Nabi menyendiri di mana? Dan meriwayat di Gua Hira. Gua Hira. Nah, Gua Hira itu letaknya di Jabal Nur. Jabal Nur, Gunung Nur namanya. Nah, di Jabal Nur itu ada gua namanya Gua Hira. Disitulah Nabi menyendiri bertahanus. Kalau Gua Hira itu kecil tempatnya lah, palingan muat bertiga aja di situ, saking kecilnya. Nah, orang lebih bertiga aja kalau muat sembahyang gen pindah kapit-kapit. Yalah. Nah, jaraknya dari Masjidil Haram itu kurang lebih 5 km. Yalah, dari Mekah ke Gua Hira itu ke Jabal Nur itu kurang lebih 5 km. Nah, habis itu hadirin, kalau kita nih zaman wahyu ini nih, bagi jamaah haji atau jamaah umrah, mudah-mudahan tulak berataan kita. Nah, diberi kuasa oleh Allah ke sana, itu lumayan naiknya bila ke atas tuh Pak Jumat ini ke atas. Itu kurang lebih 2 jam naik ke atas tuh naik tuh. Nah, ulun kada kau membayangkan kayak apa Nabi dan para sahabat daharilah naik tuh kayak apa tuh. Nah, ini nang di sini aja ya Allah apa nang zaman wahyu ini aja 2 jam kurang lebih ya Allah. Nah, apalagi zaman Nabi itu kayak apa kalah. Nah, pun kayak itu juga Siti Khadijah yang setiap beberapa hari bolak-balik mengantarkan makanan kepada Nabi. Kayak apa membayangkan Siti Khadijah itulah. Padahal waktu itu umur Siti Khadijah hampir-hampir 60 tahun. Umur 60 tahun, Bunda 60 tahun, bebinian naik ke atas. Lu enggak ada membayangkan kayak apa tuh? Yalah. Amun dapatnya bisa kada hakon belaki ya kalau cari nang laki nang aja seandainya tuh. Nah, menyuruh naik ke atas. Nah, tapi luar biasa perjuangan Siti Khadijah tuh ke atas. Nah, singkat cerita, Nabi SAW bertahanus di Gua Hira, datang malaikat Jibril membawa wahyu. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Jibril. Jadi Nabi kita, aku udah bisa baca. Ma ana biqari. Aku udah bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Aku udah bisa baca. Sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad. Aku kada bisa baca aja Nabi. Tiba-tiba malaikat Jibril merangkul Nabi SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yalah. Jadi kalau ada soal di sekolahan atau cerdas cermat, yalah, apa nama surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad? Apa, Ding? Surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di mana diturunkan? Di Gua Hira. Tepatnya di mana? Di Jabal Nur. Yalah. Tepatnya di mana? Di kota Mekah. Kandakannya. Yalah. Nah, itu umur Nabi waktu itu kurang lebih 40 tahun. Nah, di sini asal muasal Nabi dibaiat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, dan ini hadirin, bulik daripada itu dalam riwayat itu Nabi menemui Siti Khadijah. Gemetaran tangan Nabi.
melihat kondisi suaminya gemetaran, ditanya oleh Siti Khadijah, "Wahai suamiku, ada apa gerangan?" "Zamiluni, zamiluni, zamiluni." Selimuti aku, ya Nabi. Aku takutan Nabi itu, Kenapa takutan? Minta maaf, ada pernah melihat sosok seperti itu. Apalagi di gua menyendiri, asal-asalnya timbul ting misalnya. Kayak kita tuh misalnya itulah duduk di mana di WC. Misalnya duduk di WC, nah, tingnya pocong muncul bisa-bisa buka. Bisa takutan misalnya. Nah, itu yang sederhananya itulah. Apalagi di zaman Nabi itu, Nabi sendiri. Nah, tapi kan ada pocong bang di dalam Nabi ya. Kalau kisahnya aja seumpamanya tuh, ini belum pernah dilihat sebagainya. Menyuruh pulang membaca. Ma'an Nabi Qari, jadi aku bisa baca. Jadi Nabi kita itu Pak Bu beliau tuh kada bisa membaca. Nabi kita tuh kada bisa baca. Dan juga Nabi kita tuh kada bisa menulis. Gelar beliau tuh Al-Ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi. Surah Al-Jumu'ah. Ya Allah. Nabi kita itu Al-Ummi. Beliau kada bisa menulis, kada bisa membaca. Tapi Nabi itu kuat hafalannya. Dan beliau itu cerdas. Karena sifat wajib bagi Rasul, nah kembali lagi tauhid lah. Nah, adalah patonah, cerdas Nabi itu. Makanya Al-Qur'an itu turun kada beteks. Langsung meresap ke jiwa Nabi. Yalah. Kalau misalnya berbentuk kertas, nah ini ada, tapi masuk ke jiwa sanubarin Nabi. Nah, datang malaikat Jibril, wahyu. Datang wahyu, sampaikan kepada sahabat. Ada penulisnya khusus sekretaris Nabi ada tuh. Nah, dan ditulisnya dalam riwayat itu tidak di kertas karena belum ada waktu itu kertas. Di tulang-tulang unta, di pohon-pohon kurma, di daun-daunnya, pelepah-pelepah kurma, ditulis di situ, Pak. Nah, karena bahari kada. Nah, singkat cerita sampai Nabi wafat. Nabi wafat. Nah, habis kisah. Nah, habis itu baru diangkat khalifah menggantikan, yaitu khalifah Abu Bakar waktu itu. Nah, artinya apa? Khalifah Abu Bakar melangsungkan daripada Islam ini. Nah, beliau diangkat jadi khalifah. Nah, saat itu dalam riwayat Khalifah Abu Bakar fokus kepada pemberantasan daripada nabi-nabi palsu. Nah, karena Nabi meninggal, Nabi wafat, akhirnya apa? Banyak yang mengaku jadi nabi pada waktu itu. Aku Nabi ke-26 aja. Aku Nabi ke-27. Banyak mengaku Nabi. Tapi mengaku Nabi ini sekalinya kayak lebih bahari sekalinya. Sampai ini ada kalau lah. Ada. Ada semalam 2018 kah? Ada nang hanyar. Minta maaf. Di Barabai kejadiannya. Mengaku jadi Nabi. Jujuran toh. Mau kada percaya buka pian di Google ada toh. Kejadiannya di YouTube ada juga kejadiannya. Namanya apa? Namanya Udin. Minta maaf lah sama naran. Kalau sama naran dah nama abahku disambatnya aja. Ada pas benar ya kalau nama si Udin, nama mengaku jadi nabi itu Nasruddin kah nama lengkapnya? Nama si Din. Aku jadi nabi. Aku udah datangin mereka Jibril di Sidin. Sakti juga kawan nih. Jadi nabi. Begitu apa? Ditakuni oleh MUE. Dapat dari mana? Aku dapat di mimpinya. Siapa mendatangi? Jibril aja. Apa anunya? Wahyunya? Bingung sih. Akhirnya apa dinasehati oleh pihak ulama-ulama di sana. Ini mengaku nabi juga. Dan anehnya ada pengikutnya. Ini sakti di Indonesia inilah. Ada nang anak aneh, ada aja nang umpat. Bingung juga ulun. ada Lia Eden nang semalam tuh lah. Mengaku Jibril, ada juga pengikutnya. Tapi informasinya nih Lia Eden ini meninggal sudah kai. Nah, Jibril mati. Jibrilnya mati sudah. Lia Eden ini mati dah. Mengaku Jibril. Apa semalam tuh Ahmad Musaddiq ya kalau ada juga tangkap orang juga tuh mengaku nabi. Jadi sekalinya mulai bahari. Jadi di situ Musailamah Al-Kadzab dulu diberantas oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, ketika berperang memberantas para nabi-nabi palsu ini, hadirin, maka banyak para hafiz-hafiz Al-Quran yang meninggal dunia waktu itu. Bingung kayak apa caranya. Jadi Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar, wahai khalifah, bagaimana kalau kita kumpulkan nih ayat-ayat Quran? Karena bilanya kita nih berperang terus, kemudian para penghafal nih banyak yang matian, kayak apa kayaknya nih keberlangsungan ayat Quran nih? Dia Umar bin Khattab. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Dalam riwayat itu, Nabi kada mencontohkan ya, Jisidin. Nabi kada menyuruh, Nabi kada pernah memerintahkan kepada kita selaku sahabat. Nah, bahasa kita tuh ini apa? Bid'ah. Tapi ini bid'ah hasanah. Nah, bid'ah hasanah. Amun kada dianu kada digawi, Pak. Akhirnya apa? Sadar Abu Bakar, akhirnya apa disuruh dikumpulkan tuh bae nang tos cece tadi itu. Dikumpulkan waktu itu. Dijadikan lembaran suhuf. Nah, satu suhuf itu satu surah. Ya kalau digulung kan sampai 114 surah digulung waktu itu. Akhirnya apa? Sampai selesai. Waktu itu proyek yang di dalam Abu Bakar tuh, Abu Bakar meninggal, dilanjutkan Umar bin Khattab jadi khalifah. Kurang lebih 10 tahun disimpan oleh keluarga Umar, yaitu di rumahnya Hafsah. Anak Umar kan namanya Hafsah. Hafsah itu adalah bininya Nabi SAW. Jadi Hafsah itu selain jadi Umar bin Khattab itu selain sahabat juga minantu Nabi. Juga bintuhan Nabi maksudnya. Itu juga Abu Bakar As-Siddiq tuh. Abu Bakar itu selain sahabat juga mintuhan Nabi. Kenapa mintuhan Nabi? Abu Bakar punya anak yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah itu anak Abu Bakar. Dikawinin Nabi. Nah, jadi Abu Bakar dan Umar itu mintuhan Nabi. 10 tahun menjabat, akhirnya apa? Dikeluarkan sampai Khalifah Utsman bin Affan. Baru ada proyek pengadaan berbagai Al-Qur'an. Waktu itu tersebar sudah Al-Qur'an di mana-mana dunia. Versi ini, versi itu, versi ini. Akhirnya apa? Bingung supaya kada membingungkan masyarakat, kada membingungkan umat Islam, dikumpulkan nang versi-versi itu dijadikan satu versi aja lagi, yaitu namanya Mushaf Utsmani namanya. Ya, kenapa? Karena yang menginisiasi adalah Khalifah Utsman bin Affan. Yaitu sampai sekarang ini, Pak. Sampai sekarang. Tapi bahari itu dalam sejarah itu tidak ada lagi titiknya, kada ada lagi baris itu kada ada, apalagi tanda wakaf itu kada ada, belum ada lagi itu. Yang ada baris, yang ada titik itu sudah kurang lebih 200 tahunan. Setelah Nabi wafat baru ada penulisan yang bertitik, kemudian ada tanda baris dan sebagainya sampai sekarang. Nah, jadi kita beruntung. Inilah jangannya bahari kayak itu aja bisa kada paham kita. Minta maaf nang ini aja banyak kada paham. Banyak kada bisa mengaji, ya Allah. Nah, jadi sekali lagi terakhir, momen daripada nuzul Quran ini, hadirin yang Allah, mari kembali kepada Al-Quran. Dan artinya apa? Mari baca lagi Qurannya. Ulun yakin pian bisi Quran di rumah. Ada yang 1 biji, ada yang 2 biji, bahkan ada lebih, ada yang 3 biji. Cuma kadang-kadang minta maaf pertanyaannya dibaca kah? Apalagi kadang-kadang minta maaf yang sudah menikah, ibu-ibu nih, maharnya apa? Seperangkat alat sholat ya. Ya Allah, kadang-kadang diberi laki apa? Al-Quran. Mulai kawin sampai ini ada di muka-muka lagi. Masih belak plastik. Ya Allah ya Karim. Ada manusia gitu? Ada Bu? Oh, kada ada kan? Kalau ada pian berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi dibukai. Karena kemuliaan Al-Quran itu luar biasa. Ujar Nabi, man qara Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran fis shalah, di dalam sholatnya. Artinya membaca Al-Quran dalam kondisi sholat. Palahu mi'atu hasanah. Maka dapat pahala dia mendapatkan 100 kebaikan. Jadi orang yang baca Quran dalam kondisi sembahyang maka 100 pahalanya setiap huruf. Nah, satu huruf
pahalanya 100. Kemudian Nabi barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar salat tapi dalam keadaan wudu, pahalanya berapa? Khamsu wa isruna hasanatan. Dapatkan pahala 25 Pak Ibu pahalanya. Nah, kemudian lagi barang siapa yang baca Quran di luar salat tanpa wudu, berapa pahalanya? Asru hasanat, 10 kebaikan. Jadi bila dalam sembahyang baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf dah tuh. Berarti kali 100, 1900 itu pahalanya. Nah, dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang kayak kita tadi hataman kalau lah. Ya kalau di luar sembahyang bodoh kalau lah. Berapa pahala tadi? Satu hurufnya 25. Nah, kada bodoh mahafal misalnya daripada bernyanyi ya kalau baik mahafal ya kalau Al-Qur'an. Satu hurufnya berapa? 10. Nah, ini kemuliaan Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkenaan acara kita pada malam hari ini, yaitu memperingati daripada nuzul Quran yang diadakan oleh Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya dengan berkah Al-Quran Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan hajat kita berataan, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang lekas sedayari hutangnya. Ya Allah, yang punya hajat segala hajatnya kabul. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan insya Allah kita dengan berkat Al-Quran dimatikan Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu